Kusumo Channel Jelajah Misteri. Saya sekarang berada di Dusun Karangbolong, Desa Kajongan, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, pada situs makam Mbah Syekh Nursada. Mari kita lihat bersama. Ya guys, ini kebetulan saya langsung di rumah kediaman Bapak Sahlan, salah seorang tokoh masyarakat yang bisa kita cari informasinya tentang keberadaan kewalian yang ada di desa sini. Nah, tepangaken Pak, saya Kusumo, YouTuber dari channel Kusumo Jelajah Misteri. Bapak asma sinten? Saya Sahlan. Pak Sahlan. Sahlan. Dari mana Pak alamatnya ini? Alamatnya Desa Kajongan, Grumbul Karangbolong, RT-nya RT 2, RW 8. Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Nah, ini mohon informasinya Pak tentang keberadaan wali itu, siapa, nama, dan sejarahnya secara singkat seperti apa? Secara singkat, kami pada saat itu mendapat informasi dari kesepuhan kami, yaitu Bapak Kiai Nur Afandi dengan Eyang Maksuri. Itu diberi wasiat dalam arti kesepuhan yang bukan seda, dalam arti yang diam di situ itu namanya itu Mbah Nursada satu, terus Nur Duha, Nur Samsi. Pada saat itu supaya diuri-uri, boleh dikatakan dirawat begitu, ya Pak, dirawat ya, dilestarikan. Itu yang memberi cerita dengan saya itu begitu. Itu sesepuh yang dulu sesepuh masyarakat desa Karangbolong sini ya Pak, Dusun Karangbolong ini ya. Karangbolong sini. Ini Pak, aslinya beliau ini apa Bapak tahu? Aslinya Mbah Nursada bangsanya itu dari mana Pak? Kami tidak tahu, tapi ada informasi selanjutnya. Itu katanya, itu saya tidak tahu persis, itu putranya Syekh Idrus Palembang. Malah dari luar Jawa ya Pak? Ya, itu datang kemari ini sebagai adipati apa menyebarkan agama Islam atau bagaimana itu Pak? Itu dulu itu memang katanya itu menyebarkan agama Islam. Nah, di sisi lain itu pada saat itu ceritanya itu dia orang bertapa lah di situ, itu katanya bertapa di makam ini ya Pak? Di dalam tanah itu. Topong luweng istilahnya ya. Di dalam tanah itu kerjasama dengan yang di luar tanah itu. Itu pakai sendalan lawe benang, konon ceritanya begitu. Memberi wangsit dari orang yang di atas itu. Kalau lawe benangnya itu masih kenceng, berarti saya masih ada di sana. Masih hidup. Ya, kalau sudah kendor berarti saya sudah tidak ada di sana. Bukan meninggal dalam arti kata orang dulu muksa, hilang tanpa syarat. Kata orang itu Mbah Nursada itu. Mbah Nursada itu memberi wangsit kepada yang rumah di atas tanah yang itu di ya. atas itu. Itu begitu. Lalu ternyata hilang itu ya Pak ya, murca ya. Iya, murca ya, tidak ada jasadnya sama sekali. Dan di tempat itu ya Pak yang jadi situ. Iya, konon ceritanya begitu. Ini Nun Sewu, apa karomahnya Mbah Nursada di sini yang menjadi kenang-kenangan oleh masyarakat? Apa kesaktian-kesaktiannya Pak? Kalau mungkin yang pernah diceritakan para sepuh di desa sini. Itu memang yang pernah diceritakan para sepuh itu memberi keselamatan di lingkungan kita. Begitu, dalam arti siapa orang yang berziarah di situ itu memang seperti itu, sering ada feeling. Oh gitu ya. Iya, sering ada. Atau ilapat petunjuk gaib ya Pak ya. Iya, jadi macam-macam feelingnya itu. Dan saya dikasih tahu sama Eyang Maksuri itu kalau sedang berbicara begini kok bulu kuduk kita merinding misalnya, itu berarti ada di situ. Kalau tidak ada berarti sedang tidak ada di situ. Ini padahal kita ngerasani bisa anjlok ini Pak ya. Kamera kita syuting langsung anjlok ini Pak ya. Mungkin harus benar-benar berarti ada sopan dan teratur kita ceritanya satu persatu ini ya, luar biasa sekali. Nah, ini untuk kegiatan ziarah Pak, itu yang paling sering itu hari apa saja Pak ke tempat? Itu bebas itu. Yang sering itu kadang-kadang malam Jumat, malam Selasa itu memang kadang-kadang sering. Ada ini Pak, ada kegiatan pengajian juga atau tahlilan. Luar biasa. Ada itu hall, itu namanya hall. Setiap tahun itu. Setiap tahun sekali. Setiap tahun sekali. Ini hampir hall tanggal 27.
tanggal 27. Baru. 27 Januari. Januari. Malah saya tidak ingat itu. Ini berarti seluruh orang boleh ya? Boleh. Maksud saya bukan penduduk sini aja tapi dari mana-mana Ya, bisa. itu memang yang melaksanakan itu pada saat itu memang Kiai Izzuddin di Cilacap itu sudah bergabung diantaranya Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Kebumen itu. Wong undangan itu sampai ribuan. Wah, luar biasa. Itu Nun Sewu di sini setiap tanggal 27 atau Itu tanggalnya tidak tahu persis itu. Kadang ya bulannya mungkin. bukan hitungan dino gitu Pak atau bulan Jawa apa gitu? Kita sendiri memang tidak hafal soalnya saya tidak masuk ke Ke pengurusan. dalam kepanitiaan Iya, ya Pak ya, begitu, ya. maklum. Ini kita mengetahui secara saja. Iya, begitu. Ya Pak, terima kasih banyak ini ya atas informasinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, menambah wawasan publik semua yang ada dimanapun tentang keberadaan Syekh. Siapa Pak tadi Pak? Saya lupa lagi, ini namanya panjang banget. Syekh Nur Sada, Mbah Nur Sada. Mbah Nur Sada ini, Syekh Nur Sada ini kepada publik semua Iya. dimanapun berada. Ya dalamnya dipakai alias yang ada di sing sering diceritakan di sini orang-orang yang datang itu Muhammad Anwar Musadat. Nah, padahal kita singkat saja ya Syekh Musada gitu. Nur Sada. Nur Sada itu lebih Jawa ini lebih gampang dihafal. Syekh Nur Sada. Semoga bermanfaat dan di sini mendapatkan berkah buat kita semua Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum ya Pak. Waalaikumsalam. Ini ada di tengah perkampungan guys, situs makam Mbah Mukhada ini. Ini ya. Jalan raya dekat bisa diakses kalau kita mau ziarah. Ya, kita mulai masuk. Assalamualaikum. Ini memang harus dilepas ini guys, sandalnya ini. Iya. Kita naik ke atas. Kebetulan kita dikawal sama Bapak Juru Kunci, cucunya anak lanang. Lah, nggih mriki. Assalamualaikum. Ini memang sudah dari dulu ya Pak Sahlan, yang katakanlah di sini sudah di atas bukit ini ya Iya, makamnya. iya. Setahu saya sebelum mana ini sudah memang ya Sudah mungkin bukit tapi terus dibenteng ya, dibenteng supaya kuat ya tidak longsor. yang benteng ini kepala desa Dongkol. Wirasana dulu itu ya boleh dikatakan keberhasilan Syarif sini ngaten. Jarak ini. Nah ini Nun Sewu yang Mbah Mukhadanya sebelah mana? Ini diantara dua dulu sebelum begini kan ini masih kosong. Ini yang ada batu nisan ya boleh dikatakan. Itu di sini. Jadi ini kan ini makamnya Mbah. Ya diantara dua ini. Mbah Mukhada ini ya. Mbah Nur Sada sama ini. Ya diantara ini dua ya. Kalau ini kan ini mungkin kan nggak tahu saya. Mungkin jasad, mungkin ini petilasan atau kebalikannya mungkin ya Pak ya. Tapi ini ada dua. Kalau yang di sebelah sana Pak, kurang paham ya. Ya boleh dengan lain versinya itu. Lain versi ya. Ini yang kita tahu yang versi langsung dari turun temurun yang Bapak terima ya Pak ya sebagai juru biara. Ini maaf Pak, di sini yang sering dipakai untuk ziarah itu apa Pak? Bunga saja atau pakai apa? Yang sering untuk ziarah ya paling bunga-bunga itu, di samping itu jadi kebanyakan ya tahlil ya, terus yang disenangi oleh Mbak Nur Sada itu sholawatan gitu loh. Sholawatan ya. Jadi Nun Sewu ini apa istilahnya tidak ada kemenyan ya Pak ya? Oh tidak. Saya lihat bersilitis ini Pak, nggak ada kemenyan ini sama sekali, ini murni bunga dan langsung tahlilan. Sedangkan air ini juga syarat juga Pak? Mungkin sebagian ya. Mungkin ada juga sebagian peziarah yang bawa air ya Pak. Oh ini Nun Sewu. Kadang-kadang itu kan ada yang bawa air banyak ini buat habis wiridan gitu kan dibawa pulang untuk ya sawab di rumah ya. Membawa istilahnya air doa ya Pak. Iya begitu. Ini maaf Pak, di sini lagi banyak sekali yang pada nepi ya Pak ya, sampai malam bahkan sampai pagi di daerah sini beberapa hari ini. Setiap saat itu memang ada terus ya. Ini godanya Pak, kalau yang ini biasanya apa Pak, ular atau bagaimana? Godanya itu yang sudah itu kadang-kadang ada
seekor harimau Harimau. itu kadang-kadang ada ular ngelingkari Melingkar ini ya Pak ya, melingkar gitu. melingkar dari ujung ke ujung ini Iya, ya Pak, bukit ini ya Pak ya, sampai ke sana ini ya. Itu istilahnya melingkar dan besar sekali itu Pak ya. Iya, iya, di antara kepala dengan apa namanya itu Ekor. ekor itu tepung gitu. Berarti bertemu itu ya, Iya, luar biasa iya. besarnya itu ya. Kadang-kadang itu semut, banyak banget semut begitu. Janji. Perasaannya gitu loh. Ini yang datang malah justru jauh-jauh Pak ya, Tasik apa tadi, mau Banten. Jauh-jauh dari Banten juga, dari Pekalongan juga, dari Cilacap itu banyak sekali. Banyak sekali yang berziarah berdoa di makamnya Mbah Nur Sada. Mbah Nur Sada ini Pak ya, luar biasa. Terus ini Pak, apa istilahnya? Maaf, ini apa? Menurut berita yang populer juga sering ngaton pusaka-pusakanya, apa betul Pak? Nah itu sementara kita tidak tahu persis masalah itu, tapi kadang-kadang ada juga orang yang bilang kadang-kadang saya dapat ini begitu. Oh begitu ya Pak, padahal cuman wiridan tok ya, Iya, yasinan, tapi rutin ujuk-ujuk ada barang di sandingnya Pak ya, itu ya istilahnya gitu ya. Ya. Dan saya juga awas kan jatuh Kak. Awas, Sini, nggak awas, boleh itu. mau- Ayo, jatuh. jurang, ayo. Ini sambil ngomong guys, ini kebetulan cucu ini satu-satunya yang deket sama Pak ini Kuncen, yang deket ini ya, jadi kemana-mana ngintil. Saya pernah juga Nggih. pada saat itu wiridan di sini ya sama cucu saya yang agak besar itu. Iya, yang sekolah. Saya bawa tasbih di sini. Iya. Pertengahan wiridan itu belum selesai. Cucu saya bilang, "Itu Pak, Mbah tasbihnya murup-murup berarti Seperti bersinar ya. bersinar." Padahal itu bukan fosfor tasbihnya ya Pak, kayu barangkali ya. Iya, tasbih biasa Tasbih itu. biasa bukan fosfor yang mengeluarkan sinar ya, Iya. bisa Saya- menghirup. Iya, saya sendiri tidak melihat murup itu dan tidak. Tapi cucu ya, Cucunya saya yang melihat. sebelahnya Pak Kuncen langsung ini Iya, Pak Sahlan yang iya. melihat ya Pak ya, bahwasanya itu Ya, pernah. menyala ya Pak ya. Iya, iya. Luar biasa sekali ini. Ini berarti kan tidak ada penerangan ya, Pak Ada. Sahlan? Oh ada. Ada ini kalau sewaktu-waktu malam mau Siaroh. Isyarah yang pakai bacaan itu saya Oh ini ya Pak ya, kita sambungkan langsung ke rumah ini Pak ya. ya, itu kan ada surat. Alhamdulillah. Ini berada di tanah pribadi, tapi di sini sudah menjadi apa istilahnya milik publik ya Pak ya. Iya, iya. Jadi tidak ada pajak bangunan atau tanah bangunan. iya, Ya. Alhamdulillah nih Pak, pemerintah desa dan pemerintah semat sangat mendukung sekali Pak ya. Istilahnya tentang kelestarian, kenyamanan para peziarah yang untuk bersikir di tempatnya Mbah Nur Sada ini Pak ya. Iya. Nggih. Terima kasih banyak Pak ini atas informasinya, mudah-mudahan di sini bisa mendapat berkah kita semua dan juga menambah wawasan seluruh kalangan yang ada di manapun berada. Amin. Assalamualaikum Pak Kuncen, matur nuwun, bareng-bareng. Saya rasa seperti itu guys liputan saya di situs Mbah Nur Sada. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Rahayu.